Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal dengan NIM 220441186. Saya di sini akan membawakan sebuah video yang mana mengenai tentang materi struktur data. Jadi di sini kita akan mengenali apa itu pengertian struktur data dan macam-macam yang ada di dalam struktur data. Bagaimana caranya tersebut? Simaklah video sampai. Sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi apa itu struktur data, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu struktur data, pengertian yaitu struktur data. Jadi struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau perangkaian data sehingga lebih mudah diakses secara teknis. Data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Dan apa kegunaan dari struktur data? Kegunaan dari struktur data yaitu adalah untuk membuat perintah dalam bahasa pemrograman dengan mudah, memudahkan untuk menyimpan data dan mengatur data menjadi rapi dan terorganisir. Bisa digunakan untuk memberikan informasi dengan secara mudah serta bisa dilakukan dengan antar aplikasi. Jadi dalam struktur data itu terbagi menjadi dua, yaitu ada struktur data linear dan struktur data non-linear. Apa itu struktur data linear? Struktur data linear adalah jenis struktur data yang dimana elemennya dapat diatur dengan dalam satu dimensi. Contoh dari struktur data yaitu linear, yaitu apa semua, ada namanya array, ada namanya query, ada namanya stack, ada namanya linked list. Tapi beda dengan namanya struktur data non-linear. Kalau struktur data non-linear, dia itu disusun dengan dalam dimensi yang bisa one to many atau many to one atau many to many. Jadi contoh dari struktur data tersebut yaitu adalah ada tree, ada table, dan ada graph. Jadi setelah kita mengetahui pengertian dari apa itu struktur data, sekarang kita masuk kepada namanya materi tersebut. Jadi struktur data itu kan sudah terbagi menjadi dua, ada linear dan non-linear. Jadi pertama kita akan menjelaskan tentang linear. Yang pertama kita akan jelaskan yaitu array. Apa itu array? Array adalah dalam bahasa Indonesia adalah lari, merupakan salah satu teknik menyimpan kumpulan data dalam memori dengan cara meletakkan secara berdekatan. Apa tujuannya? Jadi tujuannya agar beberapa item data dari jenis yang sama berada di satu tempat dan memudahkan ketika hendak dilakukan operasi pada data tersebut. Atau para pembesar mengatakan array adalah kumpulan item data yang disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Ketika ingin mengakses data dalam array, kita cukup menghitung posisi setiap elemen, yaitu dengan menambahkan offset ke nilai awal. Dan nilai awal adalah lokasi memori efisien elemen pertama array yang berada pada indeks 0. Dan perbedaan antara kedua indeks adalah nilai offsetnya. Untuk mempermudah penjelasan, kita dapat misalkan array sebuah tangga yang terdiri ada sebagai beberapa anak tangga. Jadi misalkan contohnya di sini kita buah-buahan, ya. Masing-masing anak tangga diletakkan satu jenis buah. Contohnya tangga pertama, tangga kedua anggur, tangga ketiga adalah jeruk, dan lain-lain. Di sini kita dapat mendefinisikan lokasi buah tersebut hanya dengan menghitung jumlah langkah dari anak tangga pertama ke anak tangga buah tersebut berada. Ya, misalkan yang pertama apel, kedua anggur, ketiga jeruk, dan lain-lain. Contohnya seperti yang ada di sini. Ya, ini. Contohnya seperti ini. Ya, coba semua. Seperti inilah contoh array, ya teman-teman sekalian. Jadi dan
Sekarang kita masuk ke dalam fungsi dan kegunaan array. Jadi apa fungsi dan kegunaan array tersebut? Jadi fungsi dan kegunaan array tersebut yaitu adalah digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, dan membantu dalam menerapkan algoritma sorting. Lanjut, digunakan untuk mengimplementasikan struktur data yang lain seperti stack, tree, table, tree, dan lain-lain. Array juga dapat digunakan untuk penjadwalan CPU scheduling dan juga dapat diterapkan sebagai tabel pencarian di komputer. Ya. Dan array dapat digunakan dalam pemrosesan suara di mana setiap sinyal suara adalah array. Dan yang kedua, yang pertama array, dan yang kedua yang kita akan jelaskan adalah stack. Nah, pengertian stack adalah yaitu dalam bahasa Indonesia diartikan adalah tumpukan. Ya, adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out atau dalam kurung LIFO, ya, yang artinya elemen yang terakhir disisihkan akan menjadi elemen pertama yang kedua. Jadi cara struktur dapat stack dapat menyimpan sebuah nilai dapat kita bayangkan seperti piring. Jadi piring yang disusun rapi secara bertumpukan ke atas. Jadi kita misalkan seperti sini piring yang tersusun rapi ke atas. Ya. Apabila kita ingin mengambil piring tersebut dari bagian bawah, kita harus terlebih dahulu menyisihkan semua piring yang ada di atasnya. Jadi sebelum kita mengambil sebuah piring yang ada di bawah, jadi kita akan menyisihkan atau mengambil piring yang di atas dulu untuk mengambil piring yang ada di bawah. Jadi dalam istilah pemrograman, upaya menambahkan elemen pada struktur data stack disebut dengan push, sedangkan proses menghapus dan menghilangkan elemen data disebut dengan pop. Ya. Jadi untuk menambahkan sebuah elemen yang ada di dalam namanya struktur data stack, yaitu namanya dengan push. Ingat, push. Tapi untuk menghilangkan elemen data di dalam stack bisa disebut dengan pop, ya teman-teman. Dan contohnya seperti ada pada di sini. Ya, beginilah contoh yang saya maksud dari tadi, push dengan ada tulisannya pop dan ada situ tulisannya empty stack yang paling ujung. Jadi di dalam gambar ya, jadi di dalam gambar sini dapat terlihat bahwa meskipun elemen ketiga adalah yang paling terakhir ditambahkan, namun elemen tersebut justru yang dapat dihapus operasi inilah yang kemudian disebut sebagai prinsip operasi LIFO, last in first out. Perlu diketahui dalam struktur data stack ada dua kondisi yang perlu dihindari, yaitu underflow dan overflow. Apa itu stuck underflow? Stuck underflow yaitu keadaan di mana kita mencoba mengakses atau menghapus elemen data pada stack yang kosong. Sedangkan stack overflow yaitu keadaan di mana ruang memori yang dia alokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi pengisian elemen. Ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi pengisian elemen. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis stack. Jadi jenis-jenis stack berdasarkan kemampuan menyisihkan data, struktur data stack dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah register stack dan yang kedua adalah memory stack. Ya. Apa itu register stack? Register stack adalah merupakan stack yang hanya mampu menampung data dalam jumlah yang kecil. Kedalaman maksimum pada register stack cenderung dibatasi karena ukuran unit memorinya sangat kecil dibandingkan dengan memori stack. Nah, dan yang kedua adalah memory stack. Apa itu memory stack? Memory stack pada stack ini kedalamannya dari stack cukup fleksibel dan mampu menangani dalam skala yang lebih besar dibandingkan jenis sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu adalah query, dan yang sudah kita jelaskan tadi yang pertama adalah array, dan yang ketiga adalah query.
Jadi pengertian itu adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip operasi di mana elemen data yang masuk pertama akan keluar lebih dulu. Prinsip ini dikenal sebagai FIFO, fish in, dan yang kedua fish out, yaitu FIFO. Berbeda dengan struktur data stack. Struktur data stack yang menyimpan data secara bertumpuk di mana hanya terdapat satu ujung yang terbuka untuk melakukan operasi data. Struktur data query justru disusun untuk secara horizontal dan terbuka di kedua ujungnya. Jadi kalau misalkan stack dia hanya terbuka pada satu sisi yaitu bisa bagian atas, tapi kalau misalkan query terbuka secara dia itu berdiri secara horizontal dan terbuka dua ujungnya. Dari dua ujungnya terbuka. Ujung pertama head digunakan untuk menghapus data, sedangkan ujung lainnya disebut dengan tail digunakan untuk mengisingkan sebuah data. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menggambarkan struktur data query adalah barisan orang yang menunggu untuk membeli tiket di gedung bioskop. Ya. Orang yang baru datang akan bergabung dengan barisan dari ujung, dan orang yang berdiri di depan akan menjadi pertama, mendapatkan tiket dan meninggalkan barisan. Nah, demikian pula dalam struktur data query. Data yang ditambahkan terlebih dahulu akan ditinggalkan antrian terlebih dahulu. Ilustrasi dari query. Itu yang di sini. Ya. Pada gambar yang di sini, karena elemen satu ditambahkan ke antrian lebih dulu daripada yang kedua. Dari kedua, maka satu adalah elemen yang pertama dihapus dari antrian. Hal ini mengikuti aturan operasi FIFO. Dalam istilah pemrograman menempatkan item dalam struktur data query disebut undo, sedangkan operasi menghapus item dari query disebut dengan return. Dan fungsi dan kegunaan query. Setelah ini fungsi query yang paling umum dalam struktur data, yaitu adalah query banyak digunakan untuk menangani lalu lintas traffic atau situs web. Dan yang kedua, membantu untuk mempertahankan playlist yang ada pada aplikasi media player. Query digunakan dalam sistem operasi untuk menangani instruksi. Baru membantu dalam melayani permintaan pada suatu sumber daya bersama seperti printer, penjelasan tugas CPU, dan lain-lain. Dan digunakan dalam transfer data asynchronous, misal Hyperline, IO file, dan socket. Dan seperti inilah struktur data query. Operasi dasar pada query. Query adalah struktur data abstrak AGP yang memungkinkan operasi tersebut menggunakan query, yaitu adalah menambahkan elemen ke akhir antrian. Ada juga di query, yaitu menghapus elemen dari depan antrian. Empty yang sama seperti tadi ada di dalam stack, yaitu adalah memeriksa apakah antrian kosong. Is full, memeriksa apakah antrian sudah penuh. Ada pick, yaitu mendapatkan nilai bagian depan antrian tanpa menghapusnya. Ada yaitu initialize adalah membuat antrian baru tanpa elemen data yaitu kosong. Namun secara umum antrian memiliki dua operasi utama, yaitu query dan dequery. Dan kita masuk selanjutnya. Tadi kita sudah membahas tentang query, dan sekarang kita membahas tentang linked list. Nah, apa itu linked list? Linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana setiap simpul menghimpun dua item, yaitu nilai data, pointer ke sampel elemen berikutnya. Berbeda dengan array, ya. Elemen linked list tidak ditempatkan dalam alamat memori yang berdasarkan, melainkan elemen ditautkan menggunakan pointer, ya. Contohnya seperti ada informasi. Simpul, jadi simpul pertama dan linked list tersebut sebagai hit, ya, simpul pertamanya itu lihat sendiri, atau simpul kepala. Apabila linked list berisi elemen kosong, maka nilai pointer dari head menunjukkan ke 0. Begitu juga untuk pointer berikutnya dari simpul terakhir.
atau simpul ekor yang menuju ke nol. Jadi setelah kita tadi menjelaskan semua struktur data linear, yaitu yang sudah kita jelaskan yang pertama ada array, ada stack, ada query, ada linked list. Semua ini termasuk dari golongan linear. Dan setelah ini kita akan menjelaskan yaitu non-linear. Masuk saja ke dalam intinya, yaitu yang pertama adalah pengertian yang pertama adalah struktur data non-linear, yaitu berbentuk tree. Ya, tree adalah struktur data yang sifatnya non-linear dan berbentuk hierarki. Mengapa tree disebut sebagai struktur data non-linear? Kenapa? Karena alasannya karena data pada tree tidak disimpan secara berurutan. Sebaliknya data diatur pada beberapa level yang disebut struktur hierarkis. Karena itu tree dianggap sebagai struktur data non-linear ya. Jadi kenapa? Alasannya apa? Karena tidak disimpan secara berurutan ya. Hierarki pada si struktur tree dapat diibaratkan seperti sebuah pohon keluarga di mana terdapat hubungannya antar orang tua dan anak. Titik yang lebih atas disebut simpul induk, sedangkan simpul di bawahnya adalah simpul anak. Inilah contoh dari struktur data non-linear yaitu tree seperti yang ada di sini. Beginilah contoh data dari struktur data non-linear yaitu tree. Keunggulan struktur data tree yaitu adalah memungkinkan sub-tree untuk dipindahkan dengan usaha yang minim, baru mencerminkan hubungan data secara struktural, baru menawarkan operasi pencarian dan menyisipkan data yang efisien. Baru tree sangat baik digunakan untuk membuat hierarki yang ada. Seperti itulah struktur data ya. Jadi kesimpulan yaitu struktur data terbagi menjadi dua ya. Ada yang linear dan non-linear. Yang linear ada array, ada stack, ada linked list, dan ada yang namanya query. Dan non-linear terbagi menjadi tiga, yaitu ada tree, ada graph, ada table. Mungkin cuma itu yang bisa jelaskan kepada teman-teman sekalian. Penutup dari saya, apabila ada kata yang salah dari video tersebut, itu dari saya. Apabila ada yang benar, itu dari Maha Yang Kuasa. Mungkin cuma itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.